Halo teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan sebuah platform digital yang bernama Belajar Guys. Oke, sebelum kita mempresentasikan project kita ini, kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih, yaitu ada Fiar Ahmad, yang kedua ada Paul Triwibowo, yang ketiga ada Adit Muharram Hidayat, dan yang keempat ada Willy Gunawan. Baik, pembahasan yang pertama ada problem. Pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak kendala. Yang pertama, biaya mahal. Biaya pendidikan di Indonesia bisa mahal, terutama untuk pendidikan tinggi. Hal ini dapat membuat sulit bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Yang kedua adalah akses yang tidak merata. Banyak orang di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak, biaya, dan kurangnya infrastruktur. Yang ketiga ada kualitas pendidikan yang bervariasi. Kualitas pendidikan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada sekolah dan lokasinya. Hal ini dapat membuat sulit bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk sukses. Oke, baik, dari problemnya yang sudah dijelaskan oleh Willy ini, di sini kita sudah meriset beberapa berita terkait tentang problem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu ada penyebab krisis pendidikan karakter Indonesia dan upaya mengatasinya. Berita ini berupa dari Republika. Yang kedua pun juga ada berita dari Liputan 6, yang mana di sini Pak Nadiem mengklaim berpendapat yaitu Indonesia mengalami krisis pembelajaran dalam 20 tahun terakhir ini. Yang ketiga pun juga ada krisis besar di dunia pendidikan belum banyak disadari. Belajar Guys juga hadir untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan yang pertama ada akses yang mudah. Kelas Belajar Guys dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dengan koneksi internet. Yang kedua ada harga yang terjangkau. Kelas Belajar Guys ditawarkan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh semua orang. Yang ketiga ada fleksibilitas. Siswa Belajar Guys dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan pada waktu yang sesuai untuk mereka. Jadi apa sih Belajar Guys itu? Belajar Guys itu adalah platform edukasi online yang menyediakan berbagai macam kelas dengan harga yang terjangkau dan fleksibel. Kami juga menggunakan metode pembelajaran yang simpel dan mudah dipahami, sehingga kamu dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Bagaimana peluang pasar untuk Belajar Guys? Yang pertama, pasar pendidikan di Indonesia. Bagian pertama ada nilai pasar 400 triliun di 2023. Yang kedua, pertumbuhan tahunan 8% pada tahun 2023 sampai 2028. Kemudian didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk usia muda, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Yang kedua, pasar edukasi online. Yang pertama ada nilai pasar sebesar 15 triliun rupiah pada tahun 2023. Yang kedua, pertumbuhan tahunan 40% pada tahun 2023 sampai 2028 dan didorong oleh pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi pembelajaran online. Yang selanjutnya meningkatnya penetrasi internet dan smartphone. Yang selanjutnya meningkatnya minat masyarakat terhadap belajar mandiri. Poin yang ketiga ada target pasar Belajar Guys. Yang pertama ada target pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Yang kedua ada masyarakat umum yang ingin belajar keterampilan baru atau meningkatkan pengetahuan mereka. Yang ketiga, profesional yang ingin mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Yang keempat, masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil yang memiliki akses terbatas ke pendidikan formal. Oke, slide selanjutnya itu kita di sini akan menganalisis riset kompetitor Belajar Guys apa aja sih. Yang pertama ada platform edukasi online umum, yaitu terdiri dari Ruang Guru. Ruang Guru juga platform edukasi online yang terbesar di Indonesia dengan berbagai macam kelas untuk belajar dari berbagai macam tingkat. Yang kedua ada Zenius, yang ketiga ada Kuiper, yang keempat ada Skill Academy, dan yang keempat ada Duia Learning. Platform edukasi online menawarkan kelas-kelas persiapan CPNS dan P3K. Yang kedua ada platform edukasi online niche, yang mana di sini ada GoSkill, platform edukasi online yang fokus pada kelas-kelas soft skill. Terus ada Hacktive8, yaitu platform edukasi online yang berfokus pada kelas-kelas programming dan web development. Ketiga ada Decoding. Platform ini edukasi online yang fokus pada kelas-kelas data science dan machine learning. Yang keempat ada Brain Academy,
yaitu platform edukasi online yang fokus pada kelas-kelas bahasa asing. Yang kelima ada Shipper Academy, yaitu platform ini edukasi online yang memfokuskan pada kelas-kelas e-commerce dan digital marketing. Lalu juga ada kompetitor lainnya seperti bimbingan belajar online. Bimbingan belajar online ini pun edukasi online yang menawarkan bimbingan belajar secara privat atau kelompok. Yang kedua ada YouTube Edukasi. YouTube Edukasi ini saluran YouTube yang menyediakan video edukasi gratis di berbagai macam bidang. Dan yang ketiga ada blog dan website edukasi. Blog dan website ini menyediakan artikel dan konten edukasi yang gratis. Selanjutnya, jadi bagaimana untuk membangun belajar guys? Pertama ada roadmap. Poin pertama, jangka pendek. Meluncurkan platform Instagram dan WhatsApp, kemudian menyediakan 10 kelas dengan berbagai topik, dan mencapai 10.000 pengikut di Instagram. Poin yang kedua ada jangka menengah. Yang pertama menyediakan 50 kelas dengan berbagai topik, kedua mencapai 100.000 pengikut di Instagram, dan yang ketiga bekerja sama dengan 10 sponsor. Poin yang terakhir adalah jangka panjang. Yang pertama menjadi platform edukasi online terdepan di Indonesia, yang kedua menjangkau jutaan orang di Indonesia dan Asia Tenggara, yang ketiga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui edukasi. Oke, di sini kita belajar guys ini mempunyai BMC, yaitu pada slide yang saya tampilkan ini. Di sini ada key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Dan presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Selamat siang dan terima kasih.